Yesus bukan pendiri agama Kristen, dan Yesus tidak pernah tahu apa itu Kristen. Tahu aja enggak, apalagi yang mendirikan. Buku dari Ustadz Kainama ini, ketika Yesus bertanya, Kristen itu apa? Nah, jangankan gereja, ya. Kristennya aja Yesus nggak tahu. Yes. Karena Yesus lebih sering berada di masjid. Oh iya. Ya, jadi beliau tanyakan itu, semuanya ada dalam buku saya ini, Pak. Dogma Trinitas dan Sakramen malah lebih lengkap di buku saya. Dan Sakramen Baptisan, sumber kebinasaan umat manusia. Yesus bukan pendiri agama Kristen, dan Yesus tidak pernah tahu apa itu Kristen. Tahu aja enggak, apalagi yang mendirikan. Buku dari Ustadz Kainama ini, ketika Yesus bertanya, Kristen itu apa? Nah, jangankan gereja, Kristennya aja Yesus nggak tahu. Yes. Karena Yesus lebih sering berada di masjid dan di madrasah. Yesus tidak mendirikan agama Kristen, dan Yesus tidak tahu gereja karena Yesus ke masjid dan madrasah. Pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta sejarah maupun Alkitab. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yesus tidak memakai istilah Kristen, karena nama itu baru diberikan kepada para pengikut Kristus di Antioquia setelah kebangkitannya. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu dicatat. Jadi Kristen bukan nama agama yang diciptakan Yesus, melainkan sebutan bagi orang-orang yang mengikuti Kristus Yesus. Namun bukan berarti Yesus bukan pendirinya. Justru Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 18, "Aku akan mendirikan jemaatku." Kata jemaat berasal dari bahasa Yunani eklesia, yang kemudian diterjemahkan menjadi gereja. Jadi Yesus sendiri menyatakan bahwa ia akan mendirikan gerejanya. Lalu bagaimana dengan klaim bahwa Yesus pergi ke masjid dan madrasah? Secara sejarah, hal itu sudah tidak mungkin. Masjid dan madrasah baru muncul beberapa abad setelah Yesus, seiring dengan lahirnya Islam. Yang sering disalahpahami adalah Bet Midrash. Bet Midrash adalah rumah belajar Taurat milik orang Yahudi, bukan madrasah dalam pengertian lembaga pendidikan Islam. Keduanya berbeda, baik secara sejarah maupun fungsinya. Alkitab mencatat bahwa Yesus mengajar dan beribadah di sinagoge dan di Bait Allah, Lukas 4 ayat 16. Dan itu bukan di masjid atau madrasah. Kalau memang ingin memahami Yesus, pahamilah dia sesuai catatan sejarah dan Alkitab, bukan dipaksakan agar sesuai dengan keyakinan yang lahir beberapa abad kemudian. Menghormati Yesus berarti membiarkan Yesus berbicara menurut zaman dan konteksnya sendiri, bukan memaksakan konteks yang berbeda kepadanya. Ini Ustadz ya, Yawaloni itu. Nah, Adonai Yahweh itu punya Yahudi. Ya. Oke. Ya. Ini penghujat juga ini waktu dia masih hidup. Mereka menulis buku, teman-teman ya. Nah, Ya. bangga dia dengan bukunya. Oke. Ya. Jadi beliau tanyakan itu, semuanya ada dalam buku saya ini, Pak. Dogma Trinitas dan Sakramen malah lebih lengkap di buku saya. Dan Sakramen Baptisan, sumber kebinasaan umat manusia. Sumber kebinasaan. Jadi Bapak tanya dogma Trinitas, dogmatika Trinitas, ini ada dalam buku saya. Sampai semua istilah itu ada. Jadi saya kalau Bapak mau tanya pun semua, saya sudah tahu ada dalam buku ini. Yang tidak Bapak Ibu mau tanya pun sudah tertulis dalam buku ini. Buku ini cukup lengkap. Ini buku ini sudah mengislamkan Manado. Kalau orang Kristen yang baca, dia tidak ke gereja lagi. Tapi kalau orang Islam yang baca, sekalipun dia pemalas ibadah, dia akan rajin. Dia akan rajin. Buku Insan Moko Ginta yang berjudul Mana yang dapat dipercaya, Alkitab ini atau Al-Quran. Buku Mari kita baca. Ustadz Moko Ginta. Halaman 50. Kontradiksi masalah ketuhanan. Firman Allah, Yesaya 45 ayat 5 sampai 6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan
dan tidak ada yang lain. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Ini Allah isi kita, buku Moko Tuhan itu Ginta, Esa. teman-teman ya. Dari Yesus. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dari ahli Taurat, Markus 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, tepat sekali guru, benar kata-katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Bertentangan dengan dari Lukas kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Surat dari Paulus, Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dari bunyi ayat-ayat tersebut jelas sekali terlihat bahwa Allah mengajarkan dia itu Esa. Nabi Musa, Yesus, dan ahli Taurat juga ajarkan bahwa Allah itu Esa. Giliran Lukas mengajarkan bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Tetapi Paulus mengajarkan bahwa Yesus itulah Tuhan. Sampai kepada Yohanes, dia mengajarkan bahwa Tuhan itu ada 3 oknum. Justru yang mereka amalkan yaitu ajaran Paulus, bukan dari firman Allah atau Musa, Ibrahim, dan Yesus. Terjadinya pertentangan pada ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa sebagian dari ayat-ayat tersebut ada yang bukan berasal dari Allah, tapi hanya tulisan yang sumbernya tidak jelas atau berasal dari orang yang tidak dikenal, sehingga terjadi pertentangan. Jika berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin terjadi pertentangan. Nah, inilah masalah para ustadz kristolog ini. Membaca Alkitab, dia buat seperti membaca Al-Quran. Dia kutip satu ayat dari pasal-pasal yang berbeda konteks, yang berbeda ajarannya, lalu dikonfirmasikan. Akhirnya kelihatan bertentangan atau bertolak belakang. Kalau membaca Alkitab tidak bisa seperti itu. Harus membaca satu pasal biar kita tahu apa maksud dan tujuan ajaran satu pasal itu. Salam teman-teman, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Saya berharap kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Teman-teman, kita sudah dengarkan dan lihat tadi bagaimana Kain Nama membuat buku, ya. Dan buku itu adalah tulisan-tulisan yang menghina, yaitu iman kekristenan terhadap Yesus. Dan kita tidak usah heran teman-teman bahwa memang di akhir zaman akan banyak nanti para penghujat, ya, akan banyak nanti guru-guru ya palsu, ya, yang ingin menarik atau ingin membelokkan iman kekristenan. Dan teman-teman, kita tidak usah heran. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, apakah yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah agar kita terus ya belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kita mengerti kebenaran, agar kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu yang membelokkan iman kita dari kebenaran itu sendiri, teman-teman. Dan kenapa saya katakan ini adalah menghina, ini adalah menghujat Tuhan Yesus? Karena kita baca di Alkitab, dulu seorang Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul, ya, dia adalah salah satu yang paling berkobar-kobar ya untuk membelokkan iman kekristenan. Bahkan dia juga adalah dalang dari meninggalnya Stefanus, ya, dan dia berusaha keras untuk menangkoi orang-orang Kristen agar mereka menyangkal iman mereka kepada Yesus. Tapi waktu perjalanannya, ya ketika dia mau melakukan penindasan ya kepada orang-orang Kristen di tengah jalan, dia berjumpa dengan Yesus. Dari langit cahaya Yesus memancar dan berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan seperti Ustadz Kain Nama, bahkan almarhum Yahya Waluni sebelumnya, ya, John Titan, ya, buku-buku yang mereka buat itu adalah buku yang menghina ketuhanan Yesus Kristus. Jadi ketika mereka berusaha membelokkan iman kekristenan, ya, ketika mereka berusaha membuat orang Kristen tidak percaya kepada Yesus, ya, Tuhan Yesus katakan, kau bukan sedang menganiaya orang Kristen, tapi kau sedang menganiaya dan melawan aku, kata Tuhan Yesus, ya. Jadi teman-teman,
tidak secara kebetulan seperti almarhum sebelumnya ya, seperti Agustan, maaf ya, Agustan dan almarhum Yahya Waluni ya. Mereka itu ya tidak secara kebetulan ya. Tentu itu adalah akibat dari perbuatan mereka. Selama ini kan Tuhan masih memberi kesempatan, tapi mereka terus tidak mau bertobat. Jadi hal yang sama juga nanti akan terjadi kepada para penghujat-penghujat ini. Ya, apakah Tuhan menginginkan kematian mereka? Tidak. Tapi kalau mereka tidak bertobat-tobat, ya mereka akan mengalami hal yang sama. Nah, teman-teman, dimanapun kita berada, saya berharap video ini boleh memberikan kepada kita informasi penting serta mengajarkan kita agar kita makin sungguh-sungguh ikut Yesus, ya, makin mengenal Yesus, bahkan semakin giat untuk belajar firman Tuhan agar kita tidak tersesat dan disesatkan. Sampai di sini video yang saya bagikan. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.